Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Tangguh Wibowo dengan NIM 220018082. Di sini saya akan mempresentasikan uji kompetensi 2, yaitu analisis dan perancangan perangkat lunak yang berjudul Sistem Aplikasi Manajemen Apotek Farmasain. Nah, yang pertama di sini adalah membuat rancangan user interface berdasarkan activity diagramnya. Yang pertama itu adalah activity diagram data pengguna. Nah, di sini itu terdapat eh, empat data pengguna, yaitu user, sistem, administrator, dan child administrator. Yang pertama itu adalah user melakukan login. Nah, di sini sistem akan memverifikasi akun tersebut apakah user tersebut masuk ke child administrator ataupun administrator. Nah, jika kalau user tersebut masuk uh, ke dalam akun child administrator, maka output outputnya maka dia tidak dapat mengakses uh, data pengguna ini, karena yang bisa mengakses adalah administrator. Nah, ini administrator bisa mengakses dan ini uh, akan bisa dapat melihat data, menampilkan data pengguna, menghapus, mengedit data, dan lain-lain juga. Dan kemudian user akan melakukan logout. Selanjutnya yaitu membuat rancangan user interface berdasarkan active diagram yang tadi, yaitu judul dokumennya user. Nah, jumlah aktivitasnya satu, jumlah aktivitas yang perlu diinteraksi yaitu UI-nya yaitu satu, nama aktivitasnya login. Nah, di sini adalah fungsionalitasnya, yaitu user masuk ke sistem dengan menginputkan, mengetikkan dan mengetikkan passwordnya. Kemudian user bisa masuk pengguna akun Google ataupun Facebook. Kemudian user bisa menampilkan password yang disembunyikan dengan menekan tombol mata pada password. User submit data dengan button login. Elemen UI-nya yaitu front text field, username and password. Terus kemudian button submit, kemudian button mata pada kolom password, button login with Google or Facebook. Catatannya, default password disembunyikan. Nah, kemudian judul dokumen yang selanjutnya yaitu administration. Judul aktivitasnya ada 3, yaitu jumlah aktivasi yang perlu diinteraksi UI atau 3. Kemudian pertama yaitu melihat data pengguna. Fungsionalitasnya yaitu user dapat melihat data pengguna dengan filter cari. User dapat melihat detail dengan data pengguna. Elemen UI-nya yaitu front text field, cari data pengguna. Kemudian button search, tampilan tabel data penggunanya. Catatannya tidak ada. Kemudian selanjutnya adalah nama aktivitas yang kedua, yaitu mengubah data pengguna. Nah, di sini fungsionalitasnya yaitu user dapat mengedit data pengguna, bisa menambah data maupun menghapus data. Kemudian yang ketiga, user dapat melakukan konfirmasi apakah sudah yakin dalam mengubah data lalu simpan data. Elemen UI-nya itu tampilan tabel data penggunanya, kemudian button action untuk ubah data, kemudian button simpan untuk menyimpan data. Kemudian selanjutnya nama aktivitasnya yaitu melakukan logout. Nah, fungsionalitasnya ada yaitu user dapat keluar akun jika sudah tidak dipakai untuk bekerja, kemudian mengamankan data pribadi maupun kantor. Elemen UI-nya yaitu button logout. Kemudian aktif diagram selanjutnya yaitu data pembelian. Nah, di sini langsung saja ke rancangan usernya, yaitu yang pertama user, jumlah aktivitasnya satu, jumlah aktivitas yang perlu diinteraksi UI yaitu satu, nama aktivitas loginnya yaitu login. Nah, fungsionalitasnya yaitu user masuk ke sistem dengan mengetikkan dan password. User bisa masuk menggunakan akun Google atau Facebook. User bisa menentukan password yang disembunyikan dengan menekan tombol mata pada password. Nah, di sini login itu sama semuanya.
Kemudian yang selanjutnya administration, yaitu jumlah aktivitasnya yang ada 4. Yang pertama adalah jumlah aktivitas yang perlu diinteraksi yaitu 4, yaitu nama aktivitas pertama yaitu melihat data pembelian. Fungsionalitasnya yaitu user dapat melihat data pembelian dengan filter cari. User dapat melihat detail data pembelian. Elemen UI-nya yaitu front text field, cari data pembelian, button search, sama tampilan tabel data pembelian. Kemudian nama aktivitas kedua yaitu menghapus data pembelian. Fungsionalitasnya yaitu user dapat memilih dan menghapus data pembelian yang sudah ada. User dapat melakukan konfirmasi apakah sudah yakin dalam menghapus data lalu sistem akan mengeksekusi. Kemudian selanjutnya yaitu elemen UI. Tampilan tabel data pembelian, button action untuk hapus data pembelian, button simpan untuk menyimpan data, dan juga checkbox switch untuk melihat data. Kemudian nama aktivitas ketiga yaitu menghapus data pembelian. Fungsionalitasnya yaitu user dapat memilih dan menambah data pembelian. User dapat melakukan konfirmasi apakah sudah yakin dalam menambah data, lalu akan disimpan di sistem. Kemudian elemen UI-nya yaitu tampilan tabel data pembelian, button action untuk menambah data pembelian, button simpan untuk menyimpan data. Kemudian nama aktivitas keempat yaitu melakukan logout. Fungsionalitasnya yaitu user dapat keluar akun jika sudah tidak dipakai. Kemudian mengamankan data pribadi maupun kantor. Elemen UI-nya yaitu button logout. Selanjutnya itu aktif diagram faktur pembelian. Langsung saja ke rancangan user interface-nya. Yang pertama itu adalah login. Di sini sama seperti login pada yang pertama tadi. Langsung saja langsung ke administrasi. Yaitu jumlah aktivitasnya ada 3. Jumlah aktivitas yang perlu diinteraksi UI yaitu 3 juga. Berikut adalah nama aktivitas yang pertama yaitu melihat data faktur. Fungsionalitasnya yaitu user dapat melihat data faktur dengan filter cari dengan filter tanggal. User dapat melihat detail dan data faktur yang ditampilkan sistem. Kemudian elemen UI-nya yaitu front text field, cari data faktur dan filter tanggal. Kemudian button search, dan yang terakhir adalah tampilan tabel data faktur. Nama aktivitas kedua yaitu mengedit atau mengekspor data faktur. Fungsionalitasnya yaitu user dapat mengedit data pengguna, bisa menambahkan data maupun menghapus data faktur. Kemudian user dapat melakukan ekspor data, dan tentunya itu user dapat mengkonfirmasi dari sistem apakah sudah yakin dalam mengubah data faktur lalu disimpan ke sistem. Elemen UI-nya yaitu tampilan tabel data faktur, button action untuk detail dan ubah data faktur, kemudian button simpan untuk menyimpan data, kemudian button export pada faktur. Kemudian activity diagram dari buku kas. Nah, di sini juga akan melakukan login sama seperti yang dari di awal. Selanjutnya yaitu judul dokumennya yaitu administration. Jumlah aktivitasnya ada 5. Jumlah aktivitas yang perlu diinteraksi UI yaitu 4. Nama aktivitas pertama yaitu melakukan edit data. Fungsionalitasnya yaitu user dapat mencari data yang akan diubah. User dapat melihat detail kas, dan user dapat mengubah data dari bukas, dan data yang sudah diubah akan disimpan oleh sistem. Kemudian elemen UI-nya yaitu font text field untuk mencari akun kas, tabel untuk melakukan akun kas, button search, button simpan perubahan data, dan button action edit. Kemudian nama aktivitas kedua yaitu melakukan transfer. Fungsionalitasnya yaitu user dapat menginputkan nomor rekening bank kas. Kemudian user dapat melakukan transfer dengan menekan button transfer dan konfirmasi dari sistem untuk dilakukan proses transfer. Kemudian elemen UI-nya yaitu tabel untuk menampilkan akun kas, button input transfer kas, tampilan konfirmasi transfer, dan form number field
untuk nomor rekening dan nomor nominal yang ditransfer. Kemudian nama aktivitas ketiga yaitu menerima transfer. Fungsionalitasnya yaitu user menerima bukti transfer yang sudah dikonfirmasi oleh sistem, kemudian user bisa membuktikan dan melihat histori transfer stars, kemudian user bisa memilih apakah akan ke halaman menu kulkas atau logout. Elemen UI-nya yaitu tabel untuk menampilkan bukti transfer, tombol accept dari tampilan bukti, kemudian button pilihan menu ke halaman utama atau logout. Kemudian nama aktivitas keempat yaitu melakukan logout, yaitu user dapat keluar akun jika sudah tidak dipakai untuk bekerja dan mengamankan data pribadi maupun kantor, yaitu sama dengan aktivitas logout yang sebelumnya. Kemudian activity diagram data penjualan, yaitu yang pertama user, yaitu melakukan login, yaitu sama seperti melakukan login pada sebelumnya. Kemudian pada bagian administrator, jumlah aktivitas yaitu 4, jumlah aktivitas yang perlu diinteraksi UI yaitu juga 4. Nah, yang pertama adalah nama aktivitasnya yaitu melihat data penjualan. User dapat mencari data penjualan dengan filter tanggal. User dapat melihat detail dan penjualan. Elemen UI-nya yaitu from text file untuk mencari data penjualan. Kemudian button list filter tanggal. Kemudian tampilan tabel detail data penjualan. Kemudian nama aktivitas kedua yaitu hapus data. Di sini fungsionalitasnya yaitu user dapat menghapus data penjualan yang sebelumnya sudah ada. User dapat mengkonfirmasi dari sistem apakah yang diubah sudah benar ataupun belum. Kemudian sistem bisa menerima file dan menyimpannya. Elemen UI-nya yaitu button untuk hapus data, button dan button konfirmasi apakah data sudah benar atau belum. Kemudian nama aktivitas ketiga yaitu edit data. Fungsionalitasnya yaitu user dapat mengubah data penjualannya, user dapat melihat detail dan data penjualan. Kemudian sistem akan memberikan konfirmasi apakah data yang diedit dan ditambah itu sudah benar. Kemudian elemen UI-nya yaitu button untuk edit dan penjualan. Kemudian button konfirmasi apakah data sudah benar atau belum. Kemudian selanjutnya itu membuat rancangan interface yang bagian cell administrator. Nah, yang pertama tadi itu adalah bagian administratornya. Di sini adalah bila usernya terdeteksi di cell administration. Yaitu jumlah aktivitasnya cuma ada 2. Jumlah aktivitas yang perlu diinteraksi UI juga 2. Yaitu nama aktivitas pertama yaitu melihat data penjualan. Fungsionalitasnya yang pertama, user dapat mencari data penjualan dengan filter tanggal dan user dapat melihat detail data penjualan. Kemudian elemen UI-nya yaitu front text field untuk mencari data penjualan, kemudian button list filter tanggal dan tampilan tanggal detail dan data penjualan. Kemudian nama aktivitas kedua yaitu melakukan logout. Ya, di sini cell administrator cuma ada satu aktivitas saja ya ternyata. Kemudian yang selanjutnya itu aktivitas diagram yang bagian laporan. Yang pertama user melakukan login juga. Di sini aktivitasnya sama. Nah, pada bagian administrator jumlah aktivitasnya pertama yaitu 3. Jumlah aktivitas yang perlu diinteraksi UI yaitu juga. Selanjutnya nama aktivitas yang pertama yaitu melihat laporan. Fungsionalitasnya user dapat melihat data laporan dengan filter cari dan filter tanggal. User dapat melihat detail data laporan yang ditampilkan sistem. Elemen UI-nya from text field dari data vektor dan filter tanggal, button search dan juga tampilan tabel data laporan. Kemudian nama aktivitas
kedua yaitu menambah laporan. Oh ya, di sini tadi jadilah akunnya tuh terdeteksi oleh administrator. Lanjut, nama aktivitas kedua yaitu menambah laporan, yaitu fungsionalitasnya yang pertama yaitu user dapat menginputkan laporan, harus disertakan keterangan laporan apa, dan user dapat menyimpan laporan yang akan ditambah ke sistem. Elemen UI-nya yaitu front text field untuk inputan laporan yang akan ditambah, button submit. Kemudian nama aktivitas ketiga yaitu melakukan logout. Kemudian activity diagram bagian surat. Rancangan use case-nya yang pertama yaitu user, judul dokumennya user, yaitu aktivitasnya login, sama seperti yang melakukan login pada sebelumnya. Kemudian di sini adalah dokumen, nama dokumennya yaitu administrator, jumlah aktivitasnya 3, jumlah aktivitas yang perlu diinteraksi UI yaitu 3 juga. Kemudian nama aktivitas pertama yaitu melihat data surat, fungsionalitas yaitu user dapat melihat data mencari surat berdasarkan fitur search dan jenis, dan kemudian user dapat melihat data surat. Elemen UI-nya yaitu button search, tabel tampilan detail surat, dan button filter, genre, and list. Kemudian nama aktivitas kedua yaitu konfirmasi surat yang diajukan. Fungsionalitasnya yaitu user dapat melihat surat yang diajukan oleh child administration. Kemudian user dapat akses konfirmasi surat yang telah diajukan. Elemen UI-nya yaitu tampilan detail surat yang diajukan, button accept konfirmasi surat, button action untuk surat. Kemudian nama aktivitas ketiga yaitu membuat surat. Fungsionalitasnya yaitu user dapat membuat surat dengan menekan button buat surat. User akan ditampilkan formulir surat dan user dapat submit surat ketika sudah selesai mengisi. Elemen UI-nya yaitu tabel and form text field untuk pengisian surat, button buat surat, dan button submit surat. Nah, kemudian ini adalah bagian yang dari tampilan child administration. Tadi yang adalah tampilan administration, sekarang child administration. Jumlah aktifnya cuma ada 2, yaitu nama aktivitas pertama yaitu mengajukan surat. Fungsionalitasnya yaitu user dapat mengisi surat yang nantinya akan diajukan ke administrator. User dapat submit surat. Elemen UI-nya yaitu tampilan tabel and form text field pengisian surat dan button submit atau ajukan. Kemudian nama aktivitas kedua yaitu melakukan logout, sama seperti melakukan logout sebelumnya. Kemudian selanjutnya itu activity diagram yang bagian data produk. Yang pertama, judul dokumennya yaitu user, aktivitasnya 1 yaitu login, sama seperti sebelumnya. Kemudian judul dokumennya yaitu administrator, jumlah aktivitasnya ada 5, yaitu yang pertama yaitu melihat data produk. Fungsionalitasnya yaitu user dapat melihat data produk dengan filter cari, filter gudang, dan rak. User dapat melihat detail data produk. Elemen UI, from text field cari data pengguna, button search, button filter list untuk gudang dan rak, dan tampilkan tabel data pengguna. Di sini itu juga merupakan tampilan dari administratornya. Kemudian nama aktivitas kedua yaitu mengubah data produk. Fungsionalitasnya yaitu user dapat mengedit data produk, bisa menambah data maupun menghapus data. User dapat melakukan konfirmasi apakah sudah yakin dalam mengubah data, lalu sistem menyimpan data. Elemen UI-nya yaitu tampilan tabel data pengguna, button action untuk ubah, tambah, dan hapus. Kemudian button simpan untuk menyimpan data. Kemudian nama aktivitas ketiga yaitu melakukan logout.
Nah, ini adalah bagian tampilan dari child administration yang jumlah aktivitasnya cuma ada dua, yaitu yang pertama adalah nama aktivitasnya itu melihat data produk. User dapat melihat data produk dengan filter cari, filter mudah, dan rak. User dapat melihat detail data dan data produk. Elemen UI-nya yaitu from text field dari data pengguna, button search, button filter list untuk gudang dan rak, tampilan tabel dan data pengguna. Kemudian nama aktivitas kedua yaitu mengupdate data produk. Fungsionalitasnya yaitu user dapat menambah data produk, user dapat mengisikan detail data produk untuk ditambahkan, kemudian user dapat submit data jika sudah sesuai dengan dan akan disimpan oleh sistem. Elemen UI-nya yaitu from text field untuk menginputkan detail data yang akan ditambah, button tambah data, dan button submit data. Kemudian nama aktivitas yang terakhir yaitu melakukan logout. Nah, di sini adalah perancangan kelas diagramnya dan relasi antar kelas diagram. Di sini terdapat user, kelas user, terus kelas presensi, kelas faktur, kelas transaksi, kelas produk, dan juga kelas pembelian. Di mana user dapat memiliki satu presensi, kemudian user dapat melakukan banyak pembelian, terus dari pembelian ini dapat membeli produk banyak produk ini, kemudian produk tersebut terkait beberapa transaksi juga, terus kemudian user dapat memiliki banyak transaksi memiliki satu transaksi memiliki satu faktur. Kemudian selanjutnya masuk ke perancangan sequence diagram. Nah, di sini pertama adalah sequence diagram dari data pengguna. Pertama user itu melakukan login. Kemudian staf pengguna itu melakukan verifikasi akun. Kemudian administrator akan memvalidkan akun tersebut. Kemudian staf pengguna mengakses layanan pengguna. Nah, terus masuk ke mengakses data pengguna. Jika user tersebut terdeteksi masuk ke chat administration, maka dia cuma mengakses data penggunanya untuk memverifikasi data pengguna. Kemudian memverifikasi data pengguna yaitu administratornya, kemudian mengirim data pengguna dan mengirim data penggunanya ke chat administrator. Kemudian chat administrator mengirim data pengguna ke staf pengguna. Kemudian mengakses data pengguna, kirim ke administrator, terus mengirim data pengguna. Kemudian administrator mengirim data pengguna ke staf pengguna. Kemudian staf pengguna terus mengupdate data, kemudian menghapus data. User dapat melakukan logout. Kemudian sequence diagram dari data pembelian. Yang pertama itu user melakukan login, yaitu sistem memverifikasi akun. Oh maaf, tadi yang pertama tadi adalah sistem, bukan staf penggunanya, tapi sistem. Sistem melakukan aktivitas level akun tersebut, yang dimana akan mendeteksi apakah user tersebut chat administrator atau administrator. Kemudian jika tidak administrator maka sistem akan menampilkan chat administrator. Kalau administrator maka akan ditampilkan ke administrator. Nah, di sini bagian slide selanjutnya. Kemudian ada sequence diagram dari faktur pembelian. Di sini sama seperti tadi, yaitu login, terus sistem memverifikasi akun dan juga mengecek level pengguna.
apakah chat administrator atau administrator. Kemudian sistem akan menentukan data pengguna kalau jika dia ke administrator. Kemudian administrator dapat melihat data faktur, kemudian menambah data faktur, dan juga menyimpan data. Kemudian chat administrator itu bisa menampilkan akan ditampilkan data pengguna, melihat data faktur uang, dan juga menyimpan data itu tidak dapat di chat administrator tidak dapat diakses atau tidak mendapatkan akses untuk melakukan aktivitas tersebut. Kemudian selanjutnya itu sekuen diagram dari Bukas. Yang pertama yaitu user melakukan login, verifikasi akun, dan juga autentikasi level akunnya. Di sini jika chat administrator autentikasinya level akunnya ini, maka chat administrator tidak akan diberikan aksesnya. Kemudian kalau jika administrator, maka administrator dapat melihat data kas, kemudian input data kas dan menyimpan data. Kemudian selanjutnya itu sekuen diagram dari data penjualan, yang dimana pertama yaitu user melakukan login, terus sistem verifikasi akun, dan juga memverifikasi level akunnya. Kemudian jika terdeteksi akunnya yaitu chat administration, maka akses tidak dapat diberikan. Kemudian jika ke administrator, maka autentikasi level akun itu melihat data penjualan, mengedit data, dan menghapus data. Kemudian selanjutnya yaitu sekuen diagram dari laporan, yang dimana pertama yaitu sama tadi user melakukan login, terus memverifikasi akun, dan juga memverifikasi level akunnya. Kemudian di sini administrator, maka akan dicek administrator. Kemudian kalau cek administrator, maka akan ditampilkan level child administrator. Di sini administrator dapat mengakses data laporan, memproses laporan, dan juga menyimpan data laporan tersebut. Sama seperti juga child administrator, itu juga memproses laporan juga dan menampilkan datanya dan juga menyimpan laporannya. Kemudian selanjutnya itu sekuen diagram dari surat. Yang pertama yaitu login, kemudian sistem memverifikasi akunnya dan juga memverifikasi levelnya. Di sini kalau dia chat administrator, maka dia dapat menampilkan data surat juga, terus memproses surat, dan juga menyimpan surat. Sama seperti administrator juga. Kemudian selanjutnya itu sekuen diagram dari data produk. Di sini user dapat melakukan login, terus sistem melakukan verifikasi level data penggunanya. Kemudian jika administrator, dia dapat menampilkan data produknya, terus mengedit data, menghapus, mengubah, dan menambah data produk, terus mengubah data juga dan menyimpan data. Kemudian kalau child administrator, dia melihat data produk dan juga mengubah data produk. Nah, selanjutnya itu menghitung biaya dan estimasi pengembangan aplikasi. Pengisian identitasnya yaitu tim saya yaitu Touch Fund Innovator. Yang pertama yaitu ada Fajar Tangguh Wibowo, saya sendiri, dan juga Faris Setiawan, Aldi Tulus Pribadi, dan Nurhani Duyadi, dan Joy Andiansah. Judul proyeknya itu Sistem Aplikasi Parmasign. Pertama yaitu
pengisian data aktor UTP. Yang pertama, aktor summary-nya itu simple, multiplier-nya 1, number of aktornya 0. Kemudian average-nya, multiplier-nya ada 2, number of aktornya ada 0. Kemudian yang kompleks itu multiplier-nya ada 3 dan number of aktornya ada 4. Kemudian masuk ke individual aktor, yang dimana tadi cuma ada yang kompleks, yaitu pengelola apoteker, administrasi, asisten apoteker, dan karyawan. Kemudian pengisian data use case UTP. Nah, di sini UTP-nya yaitu di kompleks yang multiplier-nya 15 dan number of use case-nya itu ada 32. Jadi kalkulasi UCP-nya atau UTP-nya yaitu 480 karena kompleks use case-nya lebih dari 7 transaction. Kemudian pengisian data technical UTP-nya. Yang pertama yaitu distribusi system requirement, multiplier-nya 2, relative metode-nya yaitu 3, kemudian response time is important-nya ada 4, end user efficiency-nya 3, complex internal processing required itu ada 3, kemudian reusable code must be a focus ada 4, kemudian installation AC ada 5, kemudian usability-nya 3, cross platform support-nya 1, AC touching-nya 1, Hackley concurrent-nya 5, custom security 3, dependent on third party code itu 3, dan terakhir ada user tracking yaitu 2, calculate-nya yaitu 1. Kemudian pengisian data environment UTP. Yang pertama yaitu environment faktornya familiar with the projects, multiplier-nya 1,5, relative magnitude-nya yaitu 5, kemudian application experience-nya yaitu relatifnya itu 5, OO programming experience relatifnya 5, lead analysis capability yaitu 2, motivasinya relatifnya 5, stable requirement-nya relatif 3, part-time staff relatifnya 2, difficult program language-nya 3. Jadi kalkulat environment faktornya yaitu 0,74. Kemudian final conclusion-nya. Di sini yang pertama calculation form of the tabel yaitu TCF-nya tadi 1, F-nya 0,74, terus UCP-nya ada 480 dan faktor weighting-nya itu 12. Kalkulasinya UCAS point-nya itu 364,1 dan rasionya di sini kita pilih 10. Kemudian kemungkinan force of effort-nya yaitu 3641. Kemudian work time per day atau per harinya, estimasi day-nya itu 910 sekian hari. Di sini kita isi 4 juga. 4 tuh per harinya itu 4 jam dan makan di estimasinya yaitu 910 sekian hari. Terus di sini per fiturnya cost RUCP-nya itu 20.000. Maka estimasi cost-nya itu 0, sekian ini. Jadi istilahnya sekitar 1 juta atau 18 juta gitu.
Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Bila mana ada salah kata atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.